Kenapa saya lebih percaya kepada Gondrong Banten? Karena saya yakin Gondrong Banten tidak bisa dibeli. Salam perjuangan. Salam. Oke, sekarang kemarin saya sering komunikasi dengan ketua bahwa Gondrong Banten ini sepakat satu suara untuk menolak PIK 2. Jadi kenapa PIK 2 harus ditolak? Yang pertama, PIK 2 itu adalah pengusiran secara sistematis yang dilakukan oleh oligarki, oleh pengusaha. Kenapa kita diusir orang Banten? Ketika laut dikuasai oleh mereka, mereka membayar tanah kita dengan harga murah. Dengan harga 50.000, 30.000, bahkan 100.000. Tetapi mereka sudah masang bandrol begitu besar 29 juta per meter. Coba bayangkan, siapa yang akan menempati tempat di sana? Apakah kita, orang Banten? Tidak. Tetapi ketika kita menjual tanah kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, suatu saat kita punya uang, kita bisa beli lagi. Itu logikanya yang kita harus bangun. Kenapa saya lebih percaya kepada Gondrong Banten? Karena saya yakin Gondrong Banten tidak bisa dibeli. Setuju? Setuju. Gondrong Banten masih optimis. Setuju? Setuju. Gondrong Banten tidak terkontaminasi dengan uang. Setuju? Setuju. Yang kita lawan pada saat ini adalah pemerintah, oligarki, orang yang punya uang. Uangnya nggak sedikit. Uangnya miliaran. Kasihan. Ya, kenapa pemerintah, pihak kepolisian, para hukum, ya para tadi apa namanya tuh, ormas tidak berdaya melawan mereka karena mereka sudah merasakan uang yang diberikan oleh PIK 2. Nggak sedikit uangnya, miliaran. Sekarang saya tanya, kalau ditawarin duit dari PIK 2 diambil apa kagak? Kagak. Diambil apa kagak? Kagak. Kalau dikasih rokok diambil apa kagak? Haram. Baik rokok maupun uang yang diberikan oleh PIK 2 haram hukumnya. Dari mana haram? Karena mereka merampas tanah kita itu dengan cara yang tidak adil, dengan cara semena-mena. Banyak korban yang telah berjatuhan di wilayah Tangerang. 1 minggu itu korban meninggal bisa 3 kali. Bahkan 1 hari ada yang menjadi korban itu 6 orang. 2 orang meninggal, 4 orang luka parah. Apakah mendapat ganti rugi? Tidak. Sedikit pun tidak mendapatkan ganti rugi. Yang meninggal suami istri itu ketika lari ke pengadilan itu tidak mendapatkan apa-apa. Biadabnya mereka seperti itu. Biadab semua. Bahkan sampai ada Gojek terakhir, tukang ojek lagi nganterin anaknya buat sekolah. Kakinya putus. Kakinya putus jam 12 siang, sedang terik panasnya karena masyarakat udah saking apatis. Tidak peduli kepada korban yang dilakukan oleh PIK 2, satu pun tidak ada yang berani menolong. Dia ngegeletak itu di tengah jalan dengan kondisi kaki putus, darah kemana-mana, masih bisa main HP. Mungkin pada saat itu kalau ada yang nolong, selamat tuh orang. Karena saking banyaknya korban di utara sehingga tidak ada yang menolong. Sampai nyawanya meninggal. Kita demo berjilid-jilid, kita demo berkali-kali. Tetap mobil tanah tetap berjalan terus. Artinya apa dari situ? Mereka merampas tanah kita, mengambil keuntungan dari situ dengan darah-darah saudara-saudara kita. Ingat, yang mereka rampas itu nyawanya bukan orang mana-mana, bukan orang Singapura, bukan orang Malaysia, tetapi orang Banten. Karena tidak mungkin orang Malaysia datang ke Banten. Walaupun datang, tetapi tidak akan tuh kena korban begitu. Karena yang akan menjadi korban itu adalah yang sering melintas. Termasuk kita nih yang ada di sini nih. Berpotensi menjadi korban mobil tanah. Jadi banyak imbas dari situ. Nah, maka dari itu kita sepakat hari ini kita berjuang bersama untuk menolak PIK 2, bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita 20-30 tahun ke depan nanti mau tinggal di mana? Kalau itu nanti jadi PIK 2. Berapa hektar yang diambil oleh mereka? Kemudian ketika kita nanti 20-30 tahun ke depan mau tinggal di mana? Mau di Kalimantan sana, mau pindah? Kan tidak mungkin. Karena tanahnya sudah habis dikuasai oleh mereka. Belanda dan Jepang datang ke Indonesia menjajah, tidak sampai menguasai tanahnya. Tetapi PIK 2 melalui oligarki, mereka
sampai menguasai tanahnya. Kita jangan sampai kayak Jakarta. Orang asli Jakarta itu sudah tidak ada. Semua pada pinggir, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Depok. Orang asli bumi Jakarta itu sudah hilang. Hanya tinggal beberapa orang saja. Kalau sampai Banten mah. Ya, jadi jangan sampai tanah para juara, tanah para santri, tanah para kiai diinjek-injek oleh para jongos Pik 2. Ya, untuk begitu siap melawan? Siap. Berani? Berani. Yang kita lawan preman berani? Berani. Yang kita lawan oligarki berani? Berani. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.